Shalom Aleichem, Beshem Hamasya. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita dihimpunkan oleh Allah untuk bersama-sama kita beribadah menyambut kedatangan Kristus di hari Natal. Saya mengucapkan pertama-tama puji syukur kepada Allah oleh karena rahmat dan belas kasih-Nya. Juga berterima kasih kepada Romo Proto Presbiter Yohanes Bambang Cahyo Wicaksono dan Romo Stavros Christian Daru yang telah memberikan kesempatan kepada saya, seorang pelajar yang masih belajar tapi Ibu Saudara di dalam kekristenan ortodoks, untuk membawakan homili atau khotbah di dalam liturgi Natal pada tahun ini. Dan saya beserta dengan pengurus yang ada dan jemaat komunitas ortodoks Jana Suci Petrus Semarang juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Pendeta Samuel Basri yang telah jauh-jauh bergabung bersama dengan kami, berada di tengah-tengah kita untuk mengikuti dan juga untuk melihat bagaimana liturgi gereja purba, bagaimana gereja mula-mula berliturgi Natal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada Natal tahun ini saya memberikan judul khotbah yaitu Natal, Allah masuk pada kedalaman manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita teringat kepada perkataan dari Jana Suci Athanasius Agung dari Alexandria yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia agar manusia dapat menjadi Allah. Saudara, Allah menjadi manusia supaya kita manusia bisa menjadi Allah. Bukan berarti kita menjadi satu zat dengan Allah dalam esensi keilahian, lalu kita menjadi seperti Allah, bukan seperti itu. Tetapi menjadi seperti Allah, yaitu di dalam keserupaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita teringat kalau bicara soal keserupaan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Tetapi di ayat 27, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, di situ Allah mencipta manusia menurut gambarnya. Padahal di ayat 26 ada kata gambar dan rupa. Kenapa di ayat 27 kemudian Allah menciptakan manusia menurut gambarnya? Mana kata rupanya juga, Bapak Ibu Saudara? Nah, Natal, Allah masuk pada kedalaman manusia. Yang pertama adalah berita atau nubuat mengenai proto-evangelium. Kita tahu proto-evangelium adalah Injil yang mula-mula, berita sukacita yang mula-mula. Dan dari penciptaan Allah terhadap manusia menurut gambarnya di Kejadian 1 ayat 27 adalah takdir Allah kepada manusia untuk bisa mencapai yang namanya tadi keserupaan dengan Allah. Atau Rasul Petrus yang kudus di dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat yang keempat mengatakan bahwa kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi inilah Bapak Ibu Saudara yang disebut sebagai rupa Allah. Atau di dalam teologi ortodoks istilahnya yaitu teosis. Teosis adalah menyatunya atau bersatunya kita dengan Allah. Orang Kejawen mengatakan manunggaling kawula lan Gusti. Itulah teosis dan itulah kodrat ilahi. Kita ditakdirkan, kalau orang Kristen mengatakan takdir manusia itu apa? Takdir manusia di pemandangan Allah yaitu teosis. Sebab manusia dicipta menurut gambarnya, berjalan mencapai rupanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, akan tetapi di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita membaca mengenai kejatuhan umat manusia. Nah, kejatuhan manusia di dalam dosa inilah yang membuat dosa, kematian, iblis masuk di dalam kehidupan manusia. Saudara, manusia itu takut mati.
Kenapa? Itu wajar, karena kematian itu adalah tidak normal di dalam kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah sebelum kejatuhan. Allah menciptakan manusia bukan untuk mati, tetapi untuk mencapai rupa Allah, teosis. Tetapi karena dosa, maka manusia ini menerima kematian di dalam dirinya. Dan kematian ini adalah sesuatu yang tidak normal. Kematian ini adalah benalu yang menyangkut, yang menempel di dalam kehidupan manusia, saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gambar Allah di dalam diri kita, karena dosa telah masuk, kematian itu telah masuk, menjadi rusak. Sehingga manusia yang tadinya harus mencapai rupa Allah mengalami hambatan, mengalami kesulitan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Allah tidak tinggal diam. Dia menjanjikan juru selamat. Ini yang kita istilahkan dengan nubuatan proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah berita Injil mula-mula, kabar sukacita. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tidak tinggal diam. Lalu yang kedua saudara, setelah adanya nubuatan tentang proto-evangelium, selanjutnya yaitu penggenapan dari nubuatan itu. Upah dosa ialah maut, kematian. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari maut inilah turun-temurun dari Adam dan Hawa kepada keturunannya. Maut itu diwariskan turun-temurun. Saudara, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-17, di situ ada daftar keturunan, ya, keturunan dari Adam dan Hawa. Kurang lebih ada 42 keturunan dari Adam sampai kepada Kristus. Nah, gambar lama Adam yang sudah rusak itu Bapak Ibu Saudara dipulihkan oleh gambar baru dari Adam yang baru. Jadi ada Adam yang lama, ada Adam yang baru. Dan Adam yang baru inilah yang kita peringati kelahirannya. Ada dua gambar di dalam Alkitab. Pertama yaitu gambar lama dan gambar baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa engkau di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang lama sudah berlalu? Gambar lama, gambar Adam yang lama, yang telah jatuh di dalam dosa itu sudah berlalu. Tetapi yang baru, gambar dari Adam yang baru itu sudah datang dan menyingkirkan yang lama. Bapak Ibu Saudara, kita mengingat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan menuju tanah terjanji. Mesir menurut Bapak Gereja adalah gambaran dari kehidupan yang lama. Kita diperbudak oleh dosa, kita diperbudak oleh iblis, oleh hawa nafsu, dan segala sesuatu yang najis di dalam jiwa kita, sehingga kita hidup di dalam perbudakan iblis. Bapak Ibu Saudara, tanah terjanji ialah hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, beliau adalah Episkop Agung Konstantinopel yang meninggal tahun 407, mengatakan demikian bahwa tidak cukup untuk meninggalkan Mesir, tetapi seorang Kristen harus masuk ke tanah perjanjian. Jadi tidak cukup Bapak Ibu Saudara kalau kita hanya meninggalkan tanah Mesir, kita perlu masuk ke tanah perjanjian. Beliau mengatakan bahwa antara Mesir dengan tanah perjanjian ada apa Bapak Ibu Saudara? Laut Merah, ada padang gurun. Jadi di antara tanah Mesir dengan tanah terjanji itu ada Laut Merah dan padang gurun. Gereja adalah Israel baru yang lahir dari 12 suku Israel yang baru, yaitu 12 rasul yang dipilih oleh Kristus Yesus Tuhan kita sendiri. Nah, gereja sebagai Israel baru juga demikian. Rasul Petrus mengatakan, kamu telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita perlu masuk menuju tanah terjanji. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum bisa masuk ke sana, ada tadi yang namanya Laut Merah. Apa itu Laut Merah? Rasul Suci mengatakan bahwa Laut Merah
adalah gambaran dari baptisan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui baptisan suci, sakramen baptisan kudus, di Gereja Ortodoks baptisan bukanlah simbol atau lambang, melainkan itu adalah benar-benar sakramentum, dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunaninya mysterion. Kenapa disebut misteri atau mysterion, sakramentum? Karena di dalam baptisan air, yang kita lihat dengan yang tidak kita lihat itu menjadi satu di saat yang bersamaan. Dan itu di luar nalar kita. Misteri Roh Kudus yang menjamah air baptisan dan membaptiskan seseorang itu sehingga lahir baru di dalam Kristus. Lahir baru itu bukanlah lambang. Karena kalau itu lambang, maka lambang tidak bisa menyelamatkan. Sedangkan Markus 16 ayat 16 mengatakan, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Kalau sakramen baptisan itu hanyalah simbol atau lambang, maka simbol atau lambang itu tidak bisa menyelamatkan. Ini bertentangan dengan iman Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Laut Merah ini harus dilalui. Siapapun juga yang keluar dari tanah perbudakan harus masuk melalui sakramen baptisan kudus, lahir baru, menjadi ciptaan baru. Sesudah dibaptis, apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita akan melewati padang gurun kehidupan. Padang gurun ini berbicara mengenai penyucian jiwa kita. Pada waktu baptisan, roh kita disucikan, roh kita didamaikan dengan Allah. Dan pada saat kita melewati padang gurun, inilah momen penyucian jiwa. Kalau saudara-saudara Katolik Roma mengatakan api penyucian itu nanti setelah kematian, tetapi kita umat Ortodoks, api penyucian itu adalah saat sekarang ini. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita menghadapi segala tantangan, segala rintangan, pergumulan, kita berpuasa, berdoa, membawa tubuh kita untuk membungkuk, membawa tubuh kita untuk berdiri, untuk menyembah, bersujud, segala sesuatu yang tidak mengenakan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi pagi ada sembahyang rajani. Itu lama sekali berdiri, sampai kaki kita capek ya. Tadi sampai ada yang tidak kuat, ada yang duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau nanti liturgi tidak kuat, diduduk tidak apa-apa, tidak masalah ya, tidak dilarang. Tetapi kenapa orang Ortodoks itu beribadah dengan berdiri, tidak ada kursi? Itu adalah melatih saudara tubuh kita datang menyembah kepada Allah. Ketika kita menyembah kepada Allah, tubuh yang penuh dosa ini tidak akan suka. Tubuh ini akan minta untuk duduk. Ayolah duduklah, manjakan dagingmu, capek, ya kan? Kalau berdiri terus, tetapi kita mau melawan kedagingan itu. Inilah yang disebut penyucian jiwa, Bapak Ibu Saudara. Gagal pasti. Ada kalanya dalam kehidupan ini kita mengalami kejatuhan. Ya, berjuang jatuh bangun. Apa yang Allah sediakan untuk menolong kita? Setelah sakramen baptisan kudus, kita masuk dalam sakramen pengakuan dosa. Tadi sebelum liturgi, Romo Stavros melayani sakramen pengakuan dosa. Dan itulah baptisan kedua. Kita tidak perlu lagi dicuci di dalam air, tetapi kita mengaku dosa kita seperti 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah, Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Rasul Yakobus yang kudus juga mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu disembuhkan dan diselamatkan. Nah, melalui sakramen pengakuan dosa inilah Bapak Ibu Saudara, perjuangan perjalanan kita dari startnya adalah baptisan. Ketika kita sudah mandi, kita keluar rumah, mau bepergian ke Indomaret, ke Superindo, kemanapun, kita akan terkena debu, ya kan? Kita akan terkena asap knalpot dari kendaraan dan lain sebagainya. Badan kita jadi kotor lagi, baju kita kena debu lagi, kotor lagi. Lalu kita akan mandi lagi, membersihkan diri lagi. Nah, di dalam gereja Ortodoks, membersihkan diri lagi bukan dengan diselam lagi, dengan baptisan, itu sudah cukup sekali seumur hidup. Tetapi melalui sakramen pengakuan dosa, kita dibersihkan lagi, terus dan terus. Sama seperti orang menyapu, saudara. Kalau menyapu banyak daun-daunan yang gugur, apakah sekali sapu akan bersih?
Saya yakin tidak. Kita akan menyapu terus-terusan, sekali, dua kali, seret, berkali-kali sampai bersih. Sama seperti jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa gereja adalah rumah sakit. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa. Saya dan saudara, kita semua adalah orang-orang berdosa. Kalau kita sudah jadi santo, jana suci atau orang suci, tidak perlu lagi kita datang ke gereja. Gereja adalah rumah sakit, tempat di mana kita berobat, tempat di mana kita meminta pertolongan Allah untuk menyembuhkan kesakitan di dalam jiwa kita. Karena dosa, karena nafsu, karena kegagalan-kegagalan dalam hidup ini memberi sakit di dalam jiwa kita. Akibatnya adalah maut. Akibatnya adalah kematian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, padang gurun ini menolong kita untuk kita terus menyucikan jiwa kita, berjuang dan berjuang. Allah menyediakan sarana. Obatnya adalah sakramen perjamuan kudus, di mana kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sakramen krisma setelah baptisan, di mana kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai miliknya, dan juga sakramen pengakuan dosa. Saudara, itu semua sudah Allah karuniakan kepada gerejanya, guna penyembuhan jiwa kita, kalbu kita, batin kita yang busuk ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup, mari kita bersihkan terus jiwa kita sampai kita masuk di dalam tanah terjanji, Yerusalem surgawi. Allah menjadi manusia agar kita bisa menerima hidup yang kekal darinya. Adam baru atau Adam kedua menurut Rasul Paulus muncul dari rahim sang perawan Maria. Kalau ada Adam kedua, berarti ada Hawa kedua. Ada Adam yang baru, maka ada Hawa yang baru. Siapa Hawa yang baru? Menurut para bapak gereja, Hawa yang baru adalah Sang Theotokos, Bunda Allah. Melalui doa-doanya, kita didoakan, kita menjadi dibela oleh Sang Theotokos kepada anaknya, Tuhan dan Allah kita Yesus Kristus. Hawa yang baru inilah melahirkan Adam yang baru. Sehingga saudara, Hawa artinya adalah darinya berasal kehidupan. Dari rahim sang perawan Maria, darinya lahir sang kehidupan itu sendiri. Sehingga Bunda Maria adalah Hawa kedua. Di dalam Theotokion, Bapak Ibu Saudara, yang tadi pada sembahyang raja ini kita baca, dengan apakah akan kami panggil engkau ya yang penuh rahmat? Cakrawalakah, sebab engkau telah melahirkan, memberikan terbitnya sang surya kebenaran. Taman Edenkah, sebab engkau telah melahirkan, menumbuhkan pohon ketidakbinasaan. Atau perawankah, sebab engkau tetap tinggal tanpa cacat. Atau ibukah, seorang ibu yang murni, yang menggendong di atas lengannya seorang anak yang adalah Allah dari semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja Ortodoks, ikon Sang Theotokos dituliskan menggendong Sang Firman Allah yang berinkarnasi menjadi daging. Dan Bunda Maria menunjuk kepada anaknya bahwa ini loh, lewat Yesus Kristus inilah kamu bisa diselamatkan. Inilah Sang Juru Selamat dunia. Saudaraku yang terkasih, apolotikon kelahiran Kristus juga mengatakan sebab Kristus telah lahir dan membangkitkan gambar lama yang telah jatuh. Nah, tadi yang telah jatuh di dalam dosa, gambar lama ini dipulihkan, dibangkitkan kembali. Dan pada hari raya Natal ini kita mengingat, saudara, bagaimana bumi tempat kita tinggal ini mempersembahkan gua bagi kelahiran Sang Juru Selamat yang tak terhampiri itu. Dan kita serta para malaikat dan para gembala memuliakannya. Dan para majus datang menyembahnya dengan bintang. Allah lahir sebagai manusia. Dia telah mengambil rupa manusia, mengisi kepenuhan keberadaan manusia. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Natal adalah Allah masuk pada kedalaman manusia. Adam yang baru lahir dari Hawa yang baru. Dan firman Tuhan mengatakan tadi pada bacaan kitab Nabi Yesaya, namanya disebut Immanuel.
yang artinya Allah beserta kita. Saudara, bukan berarti Allah beserta kita itu demikian. Saya minta saudara Yohanes Ken untuk maju. Allah beserta kita atau Allah bersama kita itu tidak hanya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bersama saudara Yohanes Ken ini, saya bersama Yohanes Ken. Allah beserta kita, saya beserta Yohanes Ken. Kemanapun saya pergi, dia akan selalu mengikuti. Apakah Allah beserta kita seperti itu? Tidak hanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk, terima kasih, Mas Yohanes. Allah beserta kita atau Immanuel artinya adalah Allah tidak hanya berada di samping di sisi kita, tetapi dia masuk di dalam diri kita. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mendampingi, tapi dia ada, tinggal di dalam diri kita. Itulah Immanuel, Bapak Ibu Saudara. Ini kabar sukacita. Bagaimana caranya Allah bisa tinggal, Kristus Yesus bisa tinggal di dalam diri kita atau Immanuel dengan kita? Yohanes pasal 6 ayat 56 mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nanti kita akan masuk di dalam liturgi umat beriman, di mana di dalamnya akan kita menerima perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, roti dan anggur yang nanti akan dikonsekrasi oleh Romo, oleh misterion, oleh kuasa Roh Kudus, itu menjadi tubuh Yesus dan menjadi darah Yesus. Santo Kirilos dari Yerusalem mengatakan, janganlah matamu atau indramu itu membutakan jiwamu. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu kecap dengan mulutmu itu adalah roti dan anggur. Tetapi dengan iman kita menerima bahwa itu benar-benar daging Yesus dan itu benar-benar darah Yesus. Jangan sekali-kali indramu, mata, lidah, kita melihat itu roti kok, itu anggur. Jangan sekali-kali itu menggoyahkan iman kita. Tetapi ini lebih dari sekedar panca indera manusiawi. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Dan Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam darahku dan aku di dalam engkau. Dan dia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Tuhan tidak berkata bahwa ambillah, makanlah, inilah lambang tubuhku atau inilah lambang darahku. Tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Dan kalau kita menerima itu, Kristus Yesus, Sang Firman Allah yang tak terhampiri itu masuk di dalam diri kita. Kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Dan Rasul Yohanes mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Sebab kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti pokok anggur, carang-carangnya yang menempel tinggal di dalam pokoknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah alasan, inilah penggenapan dari proto-evangelium. Yesus Kristus adalah Sang Injil itu sendiri. Kalau kita ditanya Injil ada berapa? Jangan kita jawab ada 4. Injil ada 1, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah Sang Injil itu sendiri. Dialah Sang kabar sukacita itu sendiri yang mau menjadi manusia. Dan kita peringati kelahirannya pada hari ini, tanggal 25 Desember menurut kalender Julian, atau tanggal 6, ini malam Natal ya, tanggal 7 Januari besok menurut kalender nasional. Itulah yang kita peringati. Apakah berhenti sampai di Natal, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Kita akan masuk nanti pada tanggal 6 Januari menurut kalender Julian atau 19 Januari menurut kalender nasional, Hari Raya Epifani, pembaptisan Kristus. Saat dimana Kristus yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menjadi manusia itu dinyatakan kepada Israel. Allah Sang Bapa berkata, inilah anakku yang aku kasih. Dan turunlah Roh Kudus ke atasnya. Kita memperingati hari Epifani juga sebagai hari Sang Tritunggal Maha Kudus. Karena pada hari itulah Sang Bapa melalui suaranya yang terdengar dari sorga, Sang Roh Kudus melalui rupa seperti burung merpati, dan Sang Firman yang telah menjadi manusia itu dinyatakan sekaligus kepada Israel.
Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, untuk semua inilah, mari saat ini, sebelum kita masuk dan menerima tubuh dan darah Kristus yang mulia itu, kita merendahkan hati kita merendahkan jiwa kita dengan kerendahan hati, buka hati dan terimalah Adam yang baru. Terimalah Sang Firman yang menjadi manusia, Sang Firman yang menjadi daging, nanti akan disuapkan ke mulut kita. Sang Firman itu akan masuk, dagingnya menyatu dengan daging kita, darahnya menyatu dengan darah kita, dan kita menjadi ciptaan baru terus menerus, saudara, sampai nanti kita mati, sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Dan Tuhan sudah berjanji, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara, mari saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima Sang Juru Selamat. Di hari raya Natal ini, kita buka hati kita terima Adam yang baru, yang telah diberitakan oleh para rasulnya yang kudus, dan juga oleh para bapak gereja, dan yang terus dijaga dan dilestarikan oleh gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di dalam gereja ortodoks. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.